Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ada tulisan balasan dari Kiai Imad. Awalnya Lora Ismail menulis tidak ada syarat kitab sejaman dan itu dijawab mutlak oleh Lora Ismail. Bisa lihat di video yang sebelumnya tentang tulisan Lora Ismail. Kemudian Kiai Imad menanggapi, nanti ada tanggapan lagi dari sama cicitnya Syekh bakalan dia pro Kiai Imad Khalil Khalili. Jadi luar suruh istiqoroh kalau istikharah itu ya ketika pilihan ya atau mencari kepada membaca ke dalam batas yang kita jangan jika kalau tidak ada kita yang mendekati boleh oke ingat Ba'awi tidak didukung oleh sejaman dan kitab yang mendekati. Kitab Burqah yang menyebut Ahli Isa mempunyai Ubaid di tahun 895 Hijriah bertentangan dengan kitab saja Al-Mubarakah yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa hanya tiga, Muhammad Ali dan Hussein, Muhammad Ali dan Hussein. Maka pengakuan sepihak Ali Asaq rentau tolak secara ilmiah karena bertentangan dengan kitab tersebut. Ismail mengatakan para habaib tidak memberikan syarat yang diminta Kiai. Saya menjawab, mereka tidak memberikan bukti sejaman atau yang bukti. Mereka sudah berusaha memberikan, tetapi apa yang diberikan termasuk palsu. Seperti anak Sarwaya Muhammad bin Ahmad bin Isa kata mendapat hadis di pamannya Ubed. Lalu Ubed makan di Husain bin Muhammad al-Kari. Itu tanpa sebagainya. Dalam kitab Tarikh Juz halaman 59 di Ibnu al-Asqi tidak mempunyai murid. Cuma Ubed atau yang mendaki tolak. Hasil mengatakan yakin, aku yakin bahwa nasab Balawi rungkat ada para muhibin dan para muhibin keimat bersurga. Saya menjawab, aku yakin bahwa Balawi itu seperti Syekh Umar bin Hafid, Syihab, Bahar Smith, bin Yahya, Tariq Asegaf, dan lain-lain bukan cucu Nabi Muhammad. Mengenai saya punya muhibin dalam pengertian seperti para Balawi itu, saya tidak tahu. Kalau tahu, saya larang. Karena kalimat muhibin itu konotasinya negatif, yaitu orang yang kecenderungan terhadap sesuatu bukan karena dalil, tapi karena suka atau tidak suka. Sedangkan konotasi saya itu kebanyakan adalah orang-orang yang mengikuti karena dalil, bukan karena suka, tidak suka. Ra Ismail lagi mengatakan dalam ilmu nasab, apakah kitab sejaman merupakan syarat mutlak dan tentunya untuk mengkonfirmasi sebuah nasab? Saya ya jelas, kitab-kitab nasab sejaman atau yang mendekatinya adalah syarat mutlak untuk mengkonfirmasi sebuah nasab. Jika tidak, maka nasab itu adalah nasab sang Kuryang binti Sumbi yang untuk mengkonfirmasi apakah yang adalah anak Dewi Sumbi tidak memerlukan kitab sejaman. Telah syuhro dan istifadah bahwa sang Kuryang adalah Dewi Sumbi. Karena ia dimunculkan sebagai legenda lalu disebarluaskan menjadi rakyat dan film. Jika anak-anak ditanya siapakah ibu sang Kuryang, maka anak-anak itu menjawab Dewi Sumbi. Tapi apakah dengan syuhro dan istifadah sang Kuryang yang hanyalah sebuah agenda. Tidak ada yang terbukti apapun di mana atau saya yang dekat dengannya. Bos yang di nasab harus nasab al-kafiyah menyimpul bahwa terdapat kubu satu masuk kitab sejaman untuk mengkonfirmasi kebenaran nasab. Tidak salah satu huruf cara
Kode untuk afirmasi nasab kelas 1 masih ada beberapa opsi termasuk perubahan isi bukan interpretasi istilah nasab. Dua, Ahmad dan kawan-kawannya bahwa kesejaman merupakan syarat mutlak jika sesuatu nasab jika dimakan tersebut bukan palsu. Fiktif seluruh apa yang dimulai Ismail pakar nasab tidak mensyaratkan kesejaman yang keliru. Ia tidak mengerti ibarah ulama dengan ibarah Said bin Al-Haidar mengatakan itu saya mengatakan dengan ahli kitab yang siapa yang kalimat abdal dan ibarat Husain abdal ladina yusbihun wa hum al-abdal adalah mereka yang paling terkasih mengganti pada yang ilah. Apa arti abdal? Apa arti dari satu generasi ke generasi lainnya? Artinya itu kitab nasab abad 9 adalah kelanjutan kitab abad ke-8. Kitab nasab abad ke-8 adalah kelanjutan dari kitab nasab abad ke-7. Kitab nasab abad ke-7 adalah kelanjutan dari kitab nasab abad ke-6 dan seterusnya. Kitab yang lebih belakangan muda tidak boleh bertentangan dengan kitab yang terdahulu tua. Inilah yang dimaksud kitab sejarah atau yang mendekatinya. Syekh Khalil Ibrahim dalam kitab Al-Muqaddimah fil Hisab, syurutul itimadi riq'ah la takuna mukhalifah lirusul. Syarat menjadi kitab nasab sebagai pegangan adalah pertama ia tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab kata Keimat membalas mengcounter tulisan Laura Khalil. Perhatian menurut Syekh Khalil Ibrahim nasab yang bisa dijadikan pegangan adalah kitab nasab yang diatur dengan kitab-kitab asal. Apa yang dimaksud kitab asal? Itu kitab sebelumnya. Artinya jika di abad ke-6 telah ditetapkan bahwa hanya mempunyai anak 3, maka kitab-kitab nasab maka selanjutnya tidak boleh mencatat 4. Jika mencatat tentang dengan kitab asal dan nama kuat adalah susunan. Penambahan Ubaid sebagai Ahmad bin Isa di abad 9 bertentangan dengan kitab abad ke-6. Ia menyebut nama anaknya hanya 3, Muhammad Ali dan Husain. Muhammad Ali dan Husain. Tidak ada yang bernama Ubaid. Munculnya nama Ubaid sebagai anak Ahmad setelah 550 tahun di wafatnya Ahmad tanpa referensi apapun. Nama Ubaid yang wajib diteruskan. Al-Mahdi al-Qur'an dan kitabnya Al-Kafi mengatakan la yudamu bihalin alama yasbuhu an-nasabah khususan iman aqraba zamanan wa makanan. Sejarawan tidak boleh didahulukan dari penelitian ahli nasab khususnya jika ahli nasab itu lebih dekat masanya atau tempatnya. Kan apa yang katakan Al-Abdurrahman Majid tentang kitab sejaman atau yang lebih dekat zamannya dengan objek penelitian. Disebutkan dalam kitab tersebut bahwa kitab sejarah tidak boleh dahulukan dari kitab nasab. Apalagi jika kitab nasab itu zamannya lebih dekat. Dari itu jelas kitab sejaman atau yang mendekati adalah instrumen dan penelitian kesahihan nasab. Ismail mengatakan, saya justru semakin hakul yakin bahwa syarat tersebut hanyalah syarat yang diada-adakan oleh Kiai Imad tanpa rujukan dari kitab nasab manapun. Saya menjawab sudah disebutkan sebelumnya bahwa jika cara memahami kitab-kitab nasab itu benar, maka akan sama kesimpulannya yaitu kesahihan sebuah sejarah dan nasab harus dikonfirmasi oleh kitab sejaman atau yang mendekatinya. Di Universitas Indonesia, syarat kitab sejaman atau yang mendekatinya adalah metodologi standar dalam ilmu sejarah di mana ilmu nasab adalah bagian darinya. Tidak tahu kalau di Yaman bisa jadi di sana soal sejarah dan nasab itu hanya diisbat dengan dongeng-dongeng saja. Untuk lebih cerdas, bacalah buku-buku sarjana dari Indonesia tentang metodologi ilmu sejarah agar cara berpikirnya seimbang dengan sarjana-sarjana Indonesia yang cerdas dan rasional.
Ismail mengatakan, ada banyak sekali poin dalam kitab beliau yang sangat bertentangan dengan pendapat Kiai Imad selama ini. Salah satunya adalah ketika di poin 10, halaman 96, beliau mewanti-wanti jangan sampai kita menuduh satu nasab, ta'un fil nasab, hanya karena sebuah nama yang tidak disebutkan dalam kitab tertentu. Ini yang udah dibacakan Arabnya atau nafil nasab dan seterusnya. Saya menjawab Lora Ismail, salah memahami ibarat Syekh Khalil Ibrahim di atas. Ibarat itu bukan untuk semisal nasabnya Ubed yang tidak disebut sebagai anak Ahmad, tapi untuk sebuah nama yang tidak disebut dengan kalimat lahu akbun. Ia mempunyai keturunan. Di kitab nasab itu kadang ada nama-nama yang ditulis dengan kalimat lahu akbun, ia berketurunan. Ada yang hanya tulis namanya tanpa ada keterangan ia berketurunan atau tidak. Maka kata Syekh Khalil Ibrahim, jika ada sebuah nama yang ditulis hanya namanya saja, tidak ditulis apakah ia mempunyai keturunan atau tidak, maka jangan divonis ia tidak berketurunan. Kalau nama Ubed beda, Lora. Namanya memang tidak pernah disebutkan. Ia gelap gulita selama 550 tahun. Ia fiktif, tidak sah orang hari ini mengaku keturunannya, ia sosok historis. Lora Ismail menyatakan ia berkomunikasi dengan Syekh Khalil Ibrahim, pengarang kitab Muqaddimat fil Ilmi Ansab. Kita akan lihat jika benar itu nomor WA Syekhul Ibrahim, bahwa hujah itu akan mentok kepada syura wal istifadah dan pengakuan bahwa nama-nama wayang Ba'lawi benar-benar tidak ada dalam kitab-kitab nasab. Ketika alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Ketika ditanya tentang nasab Ba'lawi yang dibatalkan penulis dengan alasan Ubaidillah, itu tidak disebut dalam kitab nasab sebagai anak Ahmad. Syekh Khalil Ibrahim menjawab syura wal istifadah para sada Balawi telah mengungguli banyak nasab yang lain. Sedangkan disebutkannya amun nasab hanyalah syarat kesempurnaan bukan syarat. Ada komentar. Suhrah dan istifadah nasab Ba'lawi tentu menghalangkan nasab yang lain. Kenapa? Karena memang mereka klan yang paling mengklankan nasabnya kemana-mana. Dalam pidato, dalam kitab-kitab, dalam dongeng-dongeng, kemasyhuran nasab Ba'lawi, walaupun palsu, itu mengalahkan banyak nasab-nasab yang sahih seperti keluarga Ar-Rasi dan Al-Toba-Toba di Yaman. Nasab-nasab yang sahih banyak yang malu membicarakan nasabnya, sedangkan Ba'lawi terus mengiklankannya. Syekh Khalil mengatakan bahwa nasab cukup dengan syura wal istifadah dan adanya nama-nama yang disebutkan dalam kitab hanya merupakan sebagai syarat kesempurnaan, itu bertentangan dengan perkataannya sendiri dalam kitabnya. Perhatikan perkataan Syekh Khalil Ibrahim dalam kitab Muqaddimat halaman 59, la yakuna laha ma yu'arriduha min riqatin qati'atin ad-dalalah. Surah wal istifadah tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab yang dalilnya qat'i. Sedangkan adanya nama Ubed di abad 9 Hijriah bertentangan dengan kitab-kitab nasab di abad 6 Hijriah, yaitu ini kitab Kiai ya, andalan kitab Kiai yaitu Asyajarah Al-Mubarakah yang secara qat'i yudillalah menyatakan anaknya Ahmad hanya tiga dan tidak ada yang bernama Ubed, maka syura wal istifadah Ubed ini tertolak secara jelas dan tegas. Para Ismail bertanya kepada Syekh Ibrahim, jadi menurut Anda nasab Padras ada Balawi valid sidi, sikun amun nasab mereka tidak disebutkan dalam kitab sejaman atau yang mendekati? Syekh Khalil Ibrahim menjawab, ya mereka adalah pembawa ajaran Islam moderat yang sesungguhnya. Saya berkomentar, jawaban Syekh Khalil ini mengindikasikan ia tidak memahami seluk-beluk nasab Balawi. Ia belum tahu bahwa nasab Balawi hari ini bertentangan dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Dan ia belum mengetahui bahwa nama-nama seperti Ubaid, Ali, Muhammad, dan sebagainya itu nama-nama fiktif belaka. Dari mana penulis mengetahui bahwa ia belum memahami seluk-beluk nasab Balawi? Dari jawabannya ketika ditanya Lora Ismail tentang nama-nama leluhur Ba'lawi yang tidak disebutkan itu, ia bukan menjawab tentang kenapa nama-nama leluhur Ba'lawi tidak disebutkan, atau ia memberikan bukti adanya kitab yang menyebutkan. Malah ia menjawab hal lain, yaitu Islam, tentang Islam modern. Saudara Ismail mengatakan, Masya Allah, mereka adalah para guru-guru kami. Terlepas dari komentar para pembenci, apakah Anda mengenal mereka para Sada Balawi Sidi? Syekh Khalil Ibrahim menjawab, apakah rembulan terlihat samar? Mereka adalah para da'i yang telah menyebarkan ilmu di barat dan di timur dunia. Saya berkomentar, senang ya gurunya diisbat, walau tanpa dalil. Ada cara agar hati gundah gulana, apakah gurunya cucu Nabi atau bukan. Bangunlah di tengah malam, lalu jernihkan jiwa, istikharahkanlah
mohon kepada Allah petunjuk apakah Baklawi cucu Nabi atau bukan. Insya Allah dengan ketulusan jiwa akan terbuka tirai kegelapan ma'rifat yang berbalut cinta buta. Allah akan hujamkan hakikat kebenaran di hati yang tiada terombang-ambing lagi oleh sesuatu selain kebenaran. Lalu akan tenanglah jiwa walau alam nyata memberi jawaban bahwa gurunya bukan cucu Nabi. Para Ismail mengatakan dan untuk kesekian kalinya Kiai Imad harus menerima pahitnya sebuah realita. Seorang ulama pakar nasab yang kitabnya dihujat oleh beliau untuk menguatkan tesisnya justru mengkonfirmasi keabsahan nasab. Saya menjawab, kata Kiai Imad, dan untuk kesekian kalinya kita mengetahui kualitas moral ulama-ulama luar Indonesia yang teorinya yang ia buat, ia dobrak untuk sebuah kepentingan. Dalam kitabnya Syekh Khalil mengatakan syuhroh tidak boleh bertentangan dengan kitab nasab. Sementara dalam perkataannya, syuhroh sah walau bertentangan dengan kitab nasab. Maka Syekh Khalil Ibrahim nampaknya pula akan mengisbat Dewi Sumbi sebagai ibu dari Sang Kuryang. Ini kiamat berani ya, semuanya ditabrak. Karena telah syuhro di tengah masyarakat Sunda bahwa ia adalah ibu dari Sang Kuryang. Banggalah berguru kepada ulama Indonesia yang konsisten dan kata dengan perbuatannya. Ra Ismail mengatakan Kiai sepertinya sudah kehabisan jerami untuk ia gapai. Ketika perlahan mula tenggelam dan tak punya pegangan padahal ekspektasi dan harapan pendukungnya kepada beliau begitu tinggi. Demi itu beliau sampai harus membangun narasi-narasi lain untuk mendukung tesisnya yang katanya ilmiah itu, tapi ternyata hanya dibangun di atas asumsi dan ilusi, dan satu persatu mulai dimentahkan oleh para penulis kitab-kitab rujukan beliau sendiri. Komentar Kiai Imad. Kalimat itu adalah hiburan dari seorang murid yang berekspektasi tinggi bahwa gurunya adalah cucu Nabi. Sejak di Yamani, berimajinasi bahwa ilmunya lebih istimewa dari para santri Indonesia karena ia belajar kepada seorang cucu Nabi. Sedangkan santri Indonesia hanya berguru kepada cucu Wali Songo yang nasabnya tidak diakui Robito. Tapi setelah pulang ke Indonesia, betapa hancur hatinya ketika mengetahui kuatnya dalil yang membatalkan nasab gurunya. Dalam kitab nasab bertolak dalam kitab sejarah namanya tiada. Semua doktrin kesejarahannya hanya dongeng. Hasil tes DNA-nya G. Jangankan cucu Nabi. Ternyata orang saat sejauh. Angan-angan tinggi itu kini jatuh melayang. Dan tentu arah bagai layang-layang putus yang tak tahu akan berakhir di mana. Di dahan pohon, di rerumputan, atau di lautan. Terakhir, jika memang benar berkomunikasi itu Syekh Khalil Ibrahim, Ra Ismail bisa mengusulkan kepada RA agar Syekh Khalil Ibrahim, Syekh Ibrahim bin Mansur, dan Syekh Madi Rojai agar menjadi wakil RA dan berdiskusi dengan saya tentang batalan nasab Balawi. Diajak diskusi bro sama Kiai Imad.